Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman zakiyya wal hikmah bis salihin wa ma fiqhul hayat awil ahkam. Arsyadatil ayatu ila ahkamin katsiratin fil aqidati wal akhlaqi wal ibadati wal hayatil khassah wal ammah. Ayat-ayat di atas banyak sekali memberikan informasi terkait hukum, akidah, akhlak, ibadah, dan kehidupan, baik secara khusus maupun umum. Fa'ujabat alal yahudi alla yaghfilu an ni'amillah. Maka ayat-ayat ini mewajibkan kepada orang Yahudi untuk tidak melalaikan nikmat-nikmat Allah allati an'ama biha alaihim, yang Allah berikan kepada mereka. Wa alla yatanasauha, dan juga agar mereka tidak melupakannya. Wa ni'matuhuna, kenikmatan dimaksud di sini. Pertama, an-ni'mahuna ismu jinsin. Nikmat di sini maksudnya isim jenis. Jenis nikmat. Paham isim jenis? Laki-laki itu isim jenis. Ar-rajulu itu jenis laki-laki. Nah, ini maksudnya jenis nikmat. Mufrodah bimaknal jam'i. Bentuknya mufrad tapi maknanya jamak. Qala Allah Ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Terkait nikmat yang disebut dalam ayat ini, Allah menjelaskan. Bagaimana penjelasannya? Oh, nggak bisa dihitung. Saking banyak. Wa min ni'amihi alaihim, di antaranya an anjahum min ali fir'aun. Dia menyelamatkan Bani Israel dari tentara. Al di sini tentara. Tentara Fir'aun. Yang kedua, wa ja'ala minhum anbiya. Allah menjadikan di antara mereka para nabi. Itu nikmat itu. Wa anzala alaihimul manna wassalwa. Allah turunkan kepada mereka al-manna, madu. Salwa, burung yang dagingnya bisa dikonsumsi, nikmat. Wa fajjara lahum minal hajari al-ma'a. Allah memancarkan air dari batu. Wastauda'ahumut Taurat allati fiha sifatu Muhammad. Lalu menginformasikan. Istauda'a sebenarnya menitipkan. Kitab Taurat, di mana letak tambahan nikmat kitab Taurat sebagai kitab? Fiha, di dalamnya sifat Muhammad, informasi tentang Nabi Muhammad lengkap dengan sifat-sifatnya, bahkan tentang nikmatnya dan risalahnya, risalah kenabian Muhammad. Apalagi wan ni'am alal aba,
ni'am alal abna. Nikmat-nikmat itu diberikan kepada nenek moyang, yaitu di zaman Nabi Musa. Sementara Israel yang lagi dibicarakan itu di zaman Nabi Muhammad sebagai objek dakwah. Maka di sini dikatakan nikmat terhadap nenek moyang itu nikmat terhadap anak cucu. Kenapa? Li'annahum yusrafun bisarofi abaihim. Yusarrafun. Sebab mereka dimuliakan dengan kemuliaan nenek moyang mereka. Apalagi wakanatin ni'am sababan fi baqaihim. Dan nikmat-nikmat itu yang membuat mereka kekal. Tetap disebut sampai akhir zaman. Tetap eksis. Gitu. Wa tazkir bi kasratin ni'am yujibul haya. Mengingatkan, menyebutkan begitu banyak nikmat diharapkan menimbulkan rasa malu. Mhm. Halo? Iya, Menimbulkan rasa malu. rasa malu ya. Hilang ya itunya ya. Kalau nikmat tuh rasa malu ya. Karena Ada saat, Ada. iya ada, Ah? ada normal nggak? Lah ini di saya hilang ya. Normal ya. Ini Sini normal kelihatan. Ustaz ya. kalau dari Ah? sini kelihatan Pak Ustadz, kelihatan dari saya kelihatan Oh, ini baru kelihatan. layarnya, Iya. Spotlight. kelihatan. Mengingatkan banyaknya nikmat kepada mereka itu mewajibkan timbul rasa malu. Itu kan psikologis itu. Rasa malu an izharil mukhalafah untuk menunjukkan sebaliknya. Wa yujibu azbal maksiyah dan juga wajib menimbulkan dahsyatnya maksiat, tidak bersyukur maksud. Wa yastad'il iman bi Muhammad, mendorong iman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada Al-Qur'an. Sampai di sini udah nyambung. Al-Qur'an mengisahkan nikmat Allah yang diberikan kepada Bani Israel di zaman Nabi Musa sebagai nenek moyang Bani Israel yang ada di zaman Nabi. Sebut-sebut dah nikmat nenek moyang mereka. Nah, diharapkan menimbulkan rasa malu bagi mereka nenek cucu cicitnya jika mengingkari nikmat itu. Gitu. Di antara nikmat yang dahsyat dalam Taurat informasi tentang Nabi Muhammad. Bukan cuma tentang kehadiran Nabi Muhammad saja, tetapi tentang sifat-sifatnya gamblang. Itu tujuan dipaparkan oleh Allah kepada anak cucu cicit Bani Israel zaman Nabi Musa yang ada di zaman Nabi Muhammad. Dan sampai sekarang itu tujuan. Pertama memuliakan mereka. Yang kedua menimbulkan rasa malu kalau tidak disyukuri. Itu. Dan ketiga mendorong agar mereka iman kepada Nabi Muhammad dan Al-Quran.
Apalagi wa alzamahumul wafa bil ahdi, dan mewajibkan mereka menepati janji. Iya. Wa huwa am fi jami'i awamirihi ta'ala wa nawahihi wa wasoyahu. Maka menepati janji-janji yang dimaksud bersifat umum, bentuk perintah atau larangan atau pesan. Wa yadkhulu fi dzalika al-iman bi Muhammad. Termasuk di dalamnya menepati janji itu yaitu iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi dzukira fit Taurat wa ghairiha, yang disebut di dalam Taurat, di dalam Zabur, di dalam Injil, tu wa ghairiha. Fa idza waffu bi uhudihim, kalau mereka menepati janji mereka, wa fillahi lahum ahduhu, maka Allah juga akan menepati janji. Apa janji Allah? Wa huwa ayyudkhilahumul jannah ala sabilit tafaddul wal in'am. Maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga sebagai karunia, ya, dan nikmat yang lain kepada mereka, yaitu surga, nikmat nanti di mana? Di akhirat. Iya. Wa ma tuliba minal yahud minal wafa bil ahdi huwa matlubun minna. Apa yang diminta oleh Allah kepada Yahudi, yaitu menepati janji, juga diminta kepada kita. Kalau Allah Ta'ala aufu bil uqud, Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Tuh, tepati janji. Buat dia, buat kita juga. Wa aufu bi ahdillah idza ahadtum. Tepati janji kepada Allah jika kalian berjanji. Wa amarahum bi khasyatillahi wahdah wal iman bima anzalallah wa huwal Qur'an. Allah memerintahkan mereka untuk takut kepadanya saja dan iman kepada apa yang diturunkan, yaitu Al-Quran. Wa nahahum an ayyakunu awwalaman kafar. Allah mengingatkan, melarang mereka untuk menjadi orang yang pertama kali ingkar terhadap perintah yang ada dalam Taurat, yaitu kehadiran Nabi Muhammad. Wa alla ya'khuzu ala ayatillahi samana, dan memerintahkan agar mereka tidak atau jangan menjual ayat-ayat Allah dengan harga duniawi. Ai ala taghyiri sifati Muhammad. Bagaimana itu menjualnya? Yaitu merubah sifat-sifat Nabi Muhammad yang diinformasikan di dalam kitab suci mereka. Sifat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam apa ini? Rusyan, ya. Ya, saya tidak tahu nih Rusyan. Wa kanal akhbar ah ah pakai hak, para pendeta, para ulama mereka Yahudi, ya fa'aluna dzalik, melakukan hal itu. Fanuhu anhu, mereka dilarang. Masih cerita kisah sikap Yahudi terhadap Nabi Muhammad dan Al-Quran, berhubungan dengan kitab suci mereka, Taurat, karena di dalamnya ada informasi tentang Nabi Muhammad. Allah perintahkan, terima, sambung silaturahim ketika Nabi Muhammad. Enggak. Informasi tentang Nabi Muhammad di dalam kitab suci mereka, yaitu Taurat, diubah-ubah, direkayasa, agar kaumnya, pengikutnya, tidak iman kepada Nabi Muhammad.
waktu diprovokasi. Terus dia dapat kedudukan, dihormati, dapat uang. Itu namanya menjual ayat Allah dengan harga duniawi samana. Kalau dalam ayat lain samanan qalila, dengan murah. Waqad asaral ulama fi hadhil ayah wa nahwiha mas'alatan. Mas'alata akhzil ujroh ala ta'limil Quran. Sementara ulama memahami ayat ini dan yang semisalnya menjadi masalah mengambil upah karena mengajarkan Al-Quran. Famuni adzalika, famana adzalika az-Zuhri. Imam Az-Zuhri melarang baca Quran, ngaji, terus ada upah. Apalagi tawar-menawar. Ya, masih ada masyarakat kita kayak begitu. Tidak boleh ayatnya ini. Wa ashabur ra'yi. Demikian juga menurut para kelompok rasionalis. Waqalu, mereka berkata, la yajuzu akhzul ujroh ala ta'limil Quran. Tidak boleh mengambil upah karena mengajarkan Al-Quran. Lianna ta'limahu wajib minal wajibat. Sebab mengajarkannya itu merupakan kewajiban. Allati yahtaju fiha ila niyatit taqarrub wal ikhlas. Kewajiban yang butuh niat yang ikhlas. Hanya karena ingin mendekatkan diri kepada Allah. Taqarrub. Fala yukhadhu alaiha ujrah. Maka nggak boleh pakai upah. Kasolah. Seperti puasa. Baca Quran sama puasa. Wasyam. Puasa. Waqad qala ta'ala wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan kalian menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Terbayang ya, ngaji di acara istana provinsi kabupaten untuk panggil kori. Terus dikasih transport. Apa itu yang dimaksud? Sama-sama insya Allah memahami. Wa ajaza jumhurul ulama ghairul hanafiyah akhdal ujroh ala ta'limil Quran. Mayoritas ulama selain Imam Hanafi membolehkan mengambil upah karena mengajarkan Al-Quran. Liqaulihi alaihi salam, seperti sabdanya dalam hadis Ibnu Abbas. Hadisur ruqyah alladzi akhrajahul Bukhari. Hadis tentang ruqyah. Ada orang kesurupan sedesa. Ya. Terus Ibnu Abbas cerita ada seseorang yang meruqyah lalu sembuh. Ini diceritakan oleh Ibnu Abbas, hadisnya Imam Bukhari. Apa kata Nabi? Inna ahaqqo ma akhaltum alaihi ajran kitabullah. Pahala yang kalian ambil atau upah yang kalian ambil yang paling menjadi lebih berhak kalian ambil gitu adalah pahala kitab Allah, mengajarkan diantaranya dan lain-lain. Meruqyah pakai kitab Allah. Wal qiyasu 'ala shalah wasyam, menganalogikan puasa dan sholat fasid, itu batil.
Tidak benar. Li'annahu fi muqabalatin nas. Sebab itu menyalahi nas. Walianna ta'lim al-Quran yata'adda asaruhu li ghairil muallim. Sementara Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, itu dampaknya asaruhu mengena, yata'adda li ghairil muallim. Bukan kepada guru saja. Nggak bisa dianalogi dengan puasa atau sholat. Nggak bisa. Hmm. Fayaktalifu anil ibadat al-mukhtassa bil fa'il. Oleh karena itu menjadi berbeda dengan ibadah-ibadah yang dampaknya berpulang hanya kepada yang melakukan. Maka puasa, sholat, dampaknya, kebaikannya hanya kepada yang bersangkutan. Bersifat individual. Ya, tapi kalau mengajarkan Al-Quran, kan dampaknya kepada yang lain selain yang mengajarkan. Itu kata mayoritas ulama. Wahadal khilaf jarin aidan fi ada'is salah wa ghairiha minasya'air ad-diniyah bi ajri. Perbedaan pendapat ini terjadi juga pada menunaikan sholat dan lain-lain sekitar syiar ajaran agama, ya, yang kemudian pakai upah tuh, ya. Ini pakai upah sini. Wa nahallahul yahud wa mislahum ghairahum. Allah melarang orang Yahudi dan siapa saja yang serupa. Melarang apa? An ayyukhallitu ma indahum minal haq. Melarang mencampurkan kebenaran fil kitab yang ada di dalam kitab bil batil dengan yang batil. Wa huwa taghyir wa tabdil, yaitu merubah dan mengganti. Ya, tadinya ada informasi Nabi Muhammad disebarluaskan kepada kaum yang enggak ada. Tadinya informasinya Nabi Muhammad baik, 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 baik sifatnya maupun peranannya diceritakan kepada kaumnya buruk, 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 buruk. Itu gitu. Kalau dibaca buku-buku orientalis gitu. Ya, dilarang mencampur adukan. Kehadiran Nabi Muhammad itu hak. Terus penafsiran mereka itu batil. Itu namanya campur aduk. Yaitu merubah mengganti. Wa an kitman ma'alimu. Dan menyembunyikan. Itu dilarang. Menyembunyikan. Dibilang nggak ada. Wa minhu diantaranya. Di antara campur hak, menyembunyikan yang hak. Anna Muhammadan alaihissalam hak. Bahwasanya Nabi Muhammad itu benar. Wa kufruhum kana kufru inad. Kekufuran, keingkaran mereka terhadap keberadaan Nabi Muhammad itu namanya kafir inadi. Walam yashhad ta'ala lahum bi'ilmin fi dzalika. Allah tidak bersaksi buat mereka terkait hal itu. Allah nggak mau mikir, nggak mau ngurusin urusan dia itu. Artinya sikap murka. Wa fi nihayatil ayat amarahumullahu ta'ala wal amru lil wujub. Akhir ayat Allah menyuruh mereka secara wajib. Apa? Biiqamis sholah. Melakukan sholat. Itaiz zakah. Mengeluarkan zakat. Wa
Adbaro anis sholah birruku. Allah menyuruh mereka sholat dengan menggunakan kata ruku. Warka'u ma'arraki'in. Tidak wasallu ma'al musallin. Tidak. Li'anna Bani Israel lam yakun fi sholatihim ruku. Sebab sholatnya Bani Israel nggak pakai ruku. Itu yang dirubah-rubah. Liyurshidahum ila sholah bisifah al-islamiyah. Kata warka'u ma'arraki'in memberi petunjuk kepada mereka untuk melakukan sholat dengan sholat-sholat Islam yang nggak pakai ruku, bukan sholat Islam. Wal muradu biz zakat alal asah zakat al mufrudoh. Aqimus sholah wa atuz zakah. Yang dimaksud mengeluarkan zakat yaitu zakat yang wajib, yaitu zakat. Kalau sunnah namanya bukan zakat. Bisa infak, bisa sedekah. Tapi kalau yang wajib namanya zakat. Limuqaranatiha bis sholah. Karena bergandengan dengan perintah sholat. Walaisal muradu huwa sadaqatul fitri. Zakat dimaksud bukan zakat fitrah. Zakat fitrah tak bergandeng dengan perintah sholat. Wa fis sholah tathirun nufus. Dalam sholat ada makna membersihkan jiwa. Wa fiz zakat tathirul mal. Dalam zakat mengandung makna membersihkan harta dari yang bukan haknya. Wakilahuma mazhar syukrillah ala ni'amihi. Salat dan zakat merupakan simbol tanda syukur kepada nikmat Allah. Wa zakat tanfaridu bi annaha tuhaqqik mabda'at takaful al-itimai bainan nas. Sementara zakat secara khusus tanfaridu bahwa dia akan membangun, mewujudkan pondasi mabda, pondasi takaful al-itimai. Apa enaknya ini? Kewajiban sosial di antara manusia bersifat sosial. Kan di ayat perintah sholat diiringi zakat. Sholat itu simbol membangun hubungan secara vertikal. Zakat itu simbol membangun hubungan secara sosial. Ya. Lalu dimaknai lagi. Ibadah-ibadah yang bersifat individual harus melahirkan ibadah sosial. Diteruskan lagi. Tak ada bedanya baik hubungan dengan Allah secara vertikal individual, tapi tidak baik hubungan sesama manusia. Maka harus tetap digandeng. Fal ghani bihaja ilal fakir. Orang kaya butuh orang fakir. Wal fakir bihaja ilal ghani. Sebaliknya, orang parkir butuh kepada orang kaya. Kalal jassos, fasir jassos. Urida bis sholah wa zakat ma khutibna bihi min hadhihi salawat al mafruḍah wa zakawat al wajibah. Kata Imam Jassos, dimaksud sholat dan zakat di mana kita diajak bicara dalam ayat ini
adalah sholat-sholat wajib dan zakat-zakat yang wajib. Selesai. Itu ayat yang lain. Kita akan masuk. Berikutnya nih. Namazid min su'i akhlakil Yahud. Beberapa contoh sifat Yahudi yang buruk, jelek, jahat, su. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia. Atakmurunan nasa bil birri. Apakah kalian menyuruh orang berbuat baik? Watan sauda anfusakum. Engkau sendiri tak melakukan. Lupa mohon. Wa antum tatlunal kitab. Padahal kamu membaca. Tahu Alkitab. Taurat. Afala ta'qilun. Apakah kalian tak berpikir? Lalu perintahnya wasta'inu. Minta tolonglah kepada Allah bisobri. Dengan kesabaran. Wassalah. Dengan sholat. Wa innaha lakabiratun illa alal khasyiin. Dan sholat itu sungguh berat dilakukan kecuali oleh orang-orang yang khusyuk. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Siapa yang khusyuk? Yaitu yang yakin bahwa mereka ketemu dengan Tuhan mereka. Wa annahum ilaihi raji'un. Dan mereka akan kembali hanya kepadanya. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, uzkuru, ingatlah. Nikmati allati an'amtu alaikum. Nikmat-nikmatku yang aku berikan kepada kalian. Wa anni faddaltukum alal alamin. Dibanding dengan yang lain, aku lebihkan. Faddaltukum. Kelebihan ketimbang yang lain. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Takutlah kepada hari di mana orang tak diberi balasan. Di mana seseorang tidak bisa memberi balasan orang lain. Wala yuqbalu minha syafa'ah. Pada hari tidak diterima lagi syafaat. Wala yukhadhu minha adl. Pada hari di mana tak diterima lagi tebusan. Adl tebusan. Walahum yunsurun. Dan mereka tidak diberi pertolongan. Nah, al-mufradat al-qiraat. Wala yuqbalu quri'ah. Ada dua cara membaca. Wala tuqbalu. Wahya qiraat Ibnu Katsir wa Amr. Abi Amr. Yang kedua, wala yuqbalu. Wahya qiraah baqis sab'ah. Seperti yang kita baca. Al-i'rab. Wa antum tatlunal kitab jumlah ismiyah fi maudhi'in nasbin alal hal minadh dhamir fi wa tansawna. Tansawna kalian melupakan. Padahal gitu kalian baca Alkitab. Wa innaha alha ta'ud ala shalah. Ha maksudnya sholat. Inna maqala wa innaha wa lam yaqul innahuma ay sabr was shalah li'annal arab rubbama tazkuru ismain wa takanna an ahadihima. Ayatnya kan wasta'inu bis sabri was shalah. Sabar sama sholat. Tapi kemudian innaha enggak innahuma. Ini maksudnya.
Enggak kata innahuma, sober. Kenapa? Li'annal Arab. Sebab bangsa Arab kadang-kadang menyebut dua isim, dua nama, tapi dikunyahkan satu. Seperti walladzina yaknizuna zahaba wal fiddah wala yunfiqunaha. Tuh. Mereka yang menyimpan emas dan perak fiddah lalu tidak meninfakkannya, hanya kembali ke al fiddah. Enggak yunfiqu huma enggak. Nah, itu juga bagian kebiasaan bangsa Arab. Udah included disebut fiddah maksudnya zahab juga. Walam yakul yunfiqunahuma. Seperti contoh lain wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha. Hmm. Kalau mereka melihat dagangan atau mainan infaddu ilaiha. Infaddu berbondong-bondong padanya. Sholat Jumat khutbahnya dulu itu di awal sebelum sholat kayak Idul Fitri, Idul Adha. Maaf, Balik. kalau sekarang kan khutbah dulu nih Jumat baru sholat. Itu Kalau belum. dulu sholat dulu Belum. baru khutbah. Benar kayak Idul Fitri, Idul Adha. Udah sholat Jumat, di sholat Jumat, di sholat Jumat khutbah dulu pada ditinggal karena mereka udah ikut dagangan. Ingat dagangan sama permainannya. Main apa aja lah. Akhirnya diganti. Sholat Jumat, khutbah dulu. Baru sholat. Itu diterangkan ini. Iza ro'au tijarotan au lahman. Apabila mereka melihat dagangan au lahwat atau permainan. Infaddu berbondong-bondong mereka kepadanya. Kaji kita hubungannya dengan yang disebut dua nih. Tijaroh sama lahwat. Tapi ilaiha bukan ilaihima. Biasa gitu. Ilaihil masir, ilaihi ad-dhamir ya'ud ilallahi ta'ala. Hanya kepadanya mereka kembali. Yauman maf'ul fih, zaraf, zaman, li fi'li, wattaku, takutlah. Apaan pada suatu hari? Bukan hari yang ditakutkan, tapi isinya. Maka zorof dia. La tajzi wa ma ba'daha minal jumalil manfiyah sifat liyaumin. Naat sifat. Hari yang bagaimana? Hmm. Hari yang tidak bisa orang lain membalas orang lain. Wa fi kulli jumlah dhamir muqaddar ya'ud ala yaum. Di setiap fi'il ada domir kembali kepada yaum. Takdiruhu fihi. Yakni fil yaum. Ay la tajzi fihi. Tidak bisa memberikan balasan pada hari itu. Wahakata. Wa tazkiru fi'lin wa la yuqbalu minha syafa'ah. Menyebut fi'il la yuqbalu. Ma'annal fa'il mu'annas liwujudil fasil wa idza wujidal faslu bainal fi'li wal fa'il qawiyat tazkir. Ayat yang berbunyi wala yukbalu tuh fa'ilnya yukbalu muzakkar padahal fa'ilnya muannas syafa'ah. Kok boleh? Boleh. Kenapa? Karena ada pemisah. Ada kata di antara keduanya yaitu minha. Gitu. Tuh boleh. Ya. Berikutnya al-balaghah.
Atakmuruna al-istifham taubih. Dulu belajar balaghah. Ini contoh. Taubih jelek. Maka maknanya jelek sekali. Engkau nyuruh orang berbuat baik, engkau sendiri enggak. Gitu kurang lebih. Wa antum tatlunal kitab fihi taqriya' wa tabkit. Antum dalam segi nahu itu hal. Padahal kamu membaca kitab. Tapi dari aspek balaghah, takri, mengesankan, jelek. Ono aja istifhamnya udah tahu bih jelek. Lalu diperdalam, terlalu, tabkit, sama takri. Jadi menekankan. Afala ta'qilun istifham inkari. Watan sauna anfusakum mubalaghah fit tarki. Sebenarnya udah cukup. Atakmurunan nasa bil birri watan sauna anfusakum. Udah cukup itu. Menunjukkan jelek sifat. Nyuruh orang dia sendiri enggak. Ya, terus tambahin. Afala ta'qilun. Dasar gitu. Dasar. Kalau bahasanya Rocky, dasar dongo. Watan sauna anfusakum. Ditambahin lagi. Lupa diri. Nah, itu namanya mubalaghah fit tarki. Kalau kita sedang ditunjukkan oleh Allah mubalaghah fil kadzib. Mubalaghah dalam dusta. Lucu gitu. Dustanya. Tambahin lagi kelucuannya dibela-belain. Udah salah, bohong, banyak melanggar konstitusi, dibela-belain. Nah, itu namanya takri, namanya tabkit. Summa in, inna nih, ataf. Wa inni faddaltukum ala uzkuru nikmati. Min atfil khas alal am. Khas nikmat. Umumnya faddaltukum. Itu nikmat juga. Berikan kelebihan. Namanya ataf yang khusus kepada yang umum khusus. Wattaku yauman tankir. Yauman ini nakirah. Punya nilai balaghah. Lit tahwil. Tahwil itu menakutkan. Kita bilang ancam kita mana. Awas ya. Tar satu waktu. Aku nggak kasih uang jajan. Oh itu tahwil. Watankirun nafas fi nafsun an nafsin liifadatil umum. La tajzi nafsun an nafsin ini mengandung makna umum. Siapa saja dia. Apapun jabatannya. Apapun pangkatnya. Nanti di akhirat nggak bisa nolong. Mana ada sih bapak bisa nolong anak. Terus anaknya jadi presiden. Bisa nolong bapaknya? Nggak bisa. Itu maksudnya liifadatil umum. Al-mufradat al-lughawiyah, kosakata. Albir, ya, artinya apa? At-ta'ah, taat, wal khair, kebaikan, wal amal soleh. Itu ada bir. Birrul walidain, masuknya berbuat baik. Kedua taat kalau dia perintah dan kebaikan apa saja. Watan sauna anfusakum tatrukunaha fala ta'murunaha bihi. Melupakan diri artinya membiarkan dan tidak menyuruh. Menyuruh diri sendiri. Sedekah, sedekah, sedekah. Dia nggak nyuruh dirinya. Itu tansaun anfusa. Alkitab maksudnya at-Taurat. Wa fihal wa'id ala mukhalafatil qawli wal amal. Al-qawli al-amal. Ala mukhalafatil qawli al-amala.
Jadi pada menyebut kitab mengandung makna ancaman atas perbedaan. Perbedaan apa? Antara kata dan perbuatan. Sekarang itu yang bahasa politiknya omon-omon. Omong mulu. Iya. Nanti dipanggang itu di neraka. Ngomong mulu. Demi rakyat, demi rakyat, demi rakyat. Rakyat yang mana? Demi, seharusnya jujur. Demi pejabat. Demi konglomerat. Demi oligarki. Itu lah. Enggak. Watan sauna anfusakum. Terus ditutup. Afala ta'qilun. Ah, persis. Kalau bahasa Betawi Persis dongo, terjemahannya bego lu gitu. Afala persis dongo. ta'qilun. Ya, kalau itu sekarang udah talal, tolol, tolol, bengok, dogo. Memang kayak begitu. Kita aja udah membuktikan keterlaluan. Apalagi Allah. Khusus cerita ini buat Bani Israel. Dikasih nikmat luar biasa banyak. Hubungannya dengan konteks sekarang. Ya, dikasih jabatan. Dikasih pangkat. Buat memberikan rasa aman. Namanya jenderal, jenderal, jenderal. Ngamankan rakyat. Ini justru rakyat injek-injek, ditendang seenaknya. Ya, dia mengamankan temennya. Ya, su'u fi'likum wa tarji'u. Afala ta'qilun. Artinya amat sangat buruk tindakan sekarang, perbuatan kalian. Ada orang dicuri menyelamatkan diri. Dia yang ditangkap. Gak ono bebas. Malah disuruh bayar. Kan itu bahasanya apalah takilun. Iya. Wasta'inu utlubul ma'unah ala umurikum. Minta tolonglah kepada kalian terkait urusan kalian. Pakai apa bisobri? Dengan sabar. Apa sabar? Habsun nafsi alama tukroh. Menahan diri dari yang tak disukai diri. Yang tak disuka. Wassalah kalal Qurtubi wa ghairihi khassas salah bizikri min baini sa'il ibadat tanwihan bizikriha. Minta tolong kedua pakai sholat. Menurut Imam Qurtubi dan lain-lain, sholat disebut secara khusus dari sekalian ibadah-ibadah yang lain tanwihan bizikriha, memuliakan, menyebutnya. Wa kana alaihissalam idza hazabahu amrun faza'un ila sholah. Faza'a ila sholah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mendapatkan urusan sesuatu yang menggelisahkan, maka dia langsung sholat. Langsung sholat. Ya. Wa innaha lakabirah. Ay wa inna sholah la syaqqah sakilah. Dan sholat sungguhnya berat. Berat. Syaqqah berat. Sulit. Al-khasyi'in as-sakinin ila ta'ah. Kecuali orang yang khusyuk. Yaitu orang yang memiliki ketenangan. Istiqomah kepada taat. Maka enteng dia udah. Nggak berat lagi. Itu ada ilah. Ya zunnun ya takidun. Nah ini walaupun zona artinya yakin. Tuh au yukinun. Mulaku rabbihim bil ba'si. Ketemu Tuhan mereka. Yaitu lewat kebangkitan. Wa annahum ilaihi raji'un. Dan mereka yakin bahwa mereka kembali hanya kepadanya fil akhirah. Di akhirat fayujazihim. Maka akan dibalas. Akan dibalas.
Kita lagi nih. Uzkuru ni'mati bisyukri alaiha bitaati. Ingatlah nikmatku, maksudnya dengan bersyukur. Maksudnya dengan taat. Jadi syukur itu taat. Bentuknya taat. Bahkan ada Imam Hasan Al-Basri memberikan definisi syukur. Asyukru huwa apa nih saya lupa. Sorfu ma'an amallah li ajli ma khuliqalah. Syukur adalah menggunakan pemberian Allah sesuai dengan tujuan diberikan. Telinga, nikmat Allah, pemberian Allah. Tujuannya apa? Mendengarkan ayat-ayatnya. Maka ketika kita ngaji, mendengarkan taklim dan lain, kita lagi mensyukuri telinga. Tuh. Semuanya, hidung, mata, telinga, bibir, lidah digunakan sesuai dengan tujuan diberikan. Tujuan diberikan lidah, pikiran, hati secara utuh untuk zikir. Maka ketika kita zikir, la ilaha illallah, kita lagi mensyukuri lidah. Pada saat yang sama mensyukuri pikiran, otak. Karena digunakan kepada ketaatan. Itu namanya uzkuru ni'mati bisyukri alaihi bitaati. Faddaltukum ay abaakum. Aku berikan kelebihan kepada kalian, maksudnya kepada nenek moyang. Ya, alal alamin, alami zamanihim. Kepada yang lain pada zamannya, pada zaman itu. Dan dalam tafsir lain disebutkan maksudnya Bani Israel diberi kelebihan, yaitu bahwa para nabi zaman itu dari kalangan mereka jumlahnya nabi-nabi Bani Israel sama dengan jumlah ulama di zaman Nabi Muhammad. Ya, ada di setiap RW ada nabi, setiap RW ya. Pondok Gede nabinya namanya Jamal, gitu kurang lebih. Dulu di zaman Bani Israel. Iya, malah kemarin kita tahu setelah Nabi Musa ada Nabi Samuel. Ya, di mana Bani Israel minta sama Nabi Samuel, coba bangkitkan seorang pemimpin karena mereka mau perang, nggak punya komandan. Dikirim, namanya Tolut tuh, berhadapan dengan pasukan Jaluk. Iya, kita kembali ke sini. Wattaku artinya khofu, takutlah. Yauman pada suatu hari, yaitu yaumal qiyamah. La tajzi la takdi wa tuaddi nafsun. Tidak ada seorang pun yang memberi balasan. Adlun fida, tebusan. Walahum yunsorun. Mereka tidak ditolong. Artinya yumnaun min azabillah. Tidak ada yang bisa menghalangi mereka dari azab Allah. Tidak punya amal, tidak punya iman. Kita dihalangi. Bahasa Al-Qur'annya ditolong. Tolong Allah menolong kita harus ada alasan. Alasannya apa? Amal. Amal. Tuh. Oleh karena itu ketika kita memahami ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tak aku ciptakan jin dan manusia kecuali ibadah. Ibadah itu alasan agar Allah menjadi punya alasan untuk dia menghalangi kita dari api neraka. Dan Allah
Jadi kita disuruh cari alasan sebanyak-banyaknya, cari gara-gara gitulah agar Allah menolong. Wallahu a'lam bishawab. Ini dulu ya, barangkali ada yang mau tanya boleh ya, coba tuh ada sisa tuh 20 menit lagi. Silahkan Pak siapa? Ya, Ya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dulu ya Pak Hadi. Iya Pak Ustaz, di apa seperti surat Al-Baqarah ayat 45 itu artinya mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, ingin yang saya tekankan lagi, jadi ini sejak urutan Pak Ustadz ya. Hmm. Kenapa nggak sholat dulu baru sabar ya? Pak, Hmm. masih bisa dijelaskan lebih detail lagi Pak Ustadz. Oh, Terima Masya kasih. Allah, bagus sekali nih Pak Adi. Sabar itu artinya 4. Nanti ada yang cocok sama ini. Apa itu? Sabar artinya usaha. Oke deh dari awal. Sabar dalam konteks perang. Allah lagi perang juga ayatnya suruh sabar. Artinya berani. Tuh. Allah menurunkan pertolongannya dengan keberanian. Seolah dia berkata, apa alasannya aku menolong kamu? Kamu takut, gitu kurang lebih. Tapi kalau berani, maka sabar di situ artinya berani. Yang kedua, sabar dalam ketaatan. Lagi taat sabar, apa maknanya bertahan? Ngaji sama Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdus Somad, Ustadz-Ustadz yang lain, lesehan. Ngomong udah sejam setengah, kaki udah kesemutan. Itu disuruh sabar, bertahan. Atau ketaatan-ketaatan yang lain. Yang ketiga, dalam kemaksiatan, suruh sabar. Apa sabar di situ? Lawan, lawan. Dan mau kata hati begini begitu. Nggak boleh. Nah, itu namanya sabar. Baru sabar dalam meminta. Tuh, usaha. Usaha, usaha. Oleh karena itu minta tolong usaha. Usaha itu sendiri artinya ungkapan permintaan tolong. Minta tolonglah dengan usaha, dengan sabar di sini. Kemudian sholat secara harfiah boleh dimaknai sholat dalam artian hakiki. Dia sholat tahajud, dia sholat apa? Sholat kan maknanya doa. Jadi dengan usaha dan doa. Ista'inu bisobri wassalah. Maka disimpulkan dari ayat ini, seperti juga yang dikorelasikan dengan kisah Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Usaha dulu baru doa. Maka disebut bisabri wassalah. Jadi tak mengapa kalau kita berkesimpulan begitu. Habis usaha baru doa. Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah bersama Nabi Ismail, baru dia panjatkan doa. Akhirnya bagaimana kita menerapkan berpulang kepada pikiran masing-masing. Mau usaha dulu baru doa, mau doa dulu baru usaha, tidak ada masalah. Ya atau tidak? Berangkat keluar rumah usaha doa. Usahanya maksudnya di pasar. Boleh. Atau usaha dulu di sana, di pasar. Ya, baru selesai itu usaha, kita berdoa.
Akhirnya tak bisa dipisahkan antara doa dan usaha. Usaha itu adalah doa sendiri. Nabi marah sekali sama seseorang yang di masjid doa mulu kerjanya. Lalu ditegur dengan keras orang. Tuh yang lagi mikul kayu bakar jauh lebih bagus ketimbang engkau. Tuh lihat, usaha. Akhirnya sampai pada kesimpulan kita baru dianggap doa kalau usaha. Maka doa hakikatnya bukan yang lagi angkat tangan, tapi yang lagi usaha. Habis subuh kita berdoa. Ya Allah beri aku ilmu. Itu doa. Maka habis doa terus baca buku. Nah, itu dia. Dua sisi yang tak bisa dipisahkan. Boleh bayangkan doa ya Allah beri aku ilmu. Habis itu tidur. Allah bilang apa kita bisa bayangkan. Ini orang apa-apaan ini. Tadi minta ilmu. Sekarang tidur. Gitu kurang lebih. Nah, demikian. Luar biasa struktur Al-Quran. Ista'inu bisobri wassalah. Usaha. Dianalisis. Ibarat dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. Antara doa dan usaha. Maka ketika sampai pada poin tak bisa dipisahkan antara doa dan usaha, baru kita sampai yakin. Ud'uni astajib lakum. Doa pasti aku terima. Maksudnya usaha. Ya. Baru kemudian persoalan diterima. Ada yang cash. Ada yang ditunda. Ya, sampai beberapa hari timingnya tepat menurut Allah baru dikabul. Ada tundanya lama sampai nanti di akhirat. Ini dia nih yang dulu kamu minta waktu berdoa. Aku kasih. Udah tinggal pilih mau yang cash apa. Bagaimana itu bisa begitu? Ya tergantung dengan kedekatan. Kedekatan kita kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya Pak Hadi, Masya Allah. Iya Pak Ustadz, terima kasih bicaranya. Iya, ada lagi yang lain. No, kalau nggak ada kita teruskan. Masih ada waktu 3 menit. Sababun nuzul. Ustaz, Oh iya iya, Ibu silakan. tadi dengan apa tuh tadi yang janganlah kamu menukar ayat ya dengan harga yang murah itu Ustaz ya. Iya Tadi dikatakan ada tidak boleh mengambil upah gitu untuk mengajarkan Al-Quran seperti itu Ustaz ya. iya. Iya. Terus kalau kayak seperti gini kan Ustaz kayak misalkan TPA itu kan ada iuran. Itu gimana Ustaz? Enggak gimana gimana. Apakah itu termasuk mengambil upah apa gimana Ustaz? Nah, kalau saya punya bayangan menukar itu, Mm-mm. umpamanya ada tradisi di kampung masyarakat tertentu meninggal baca Quran. Terus ada tawar menawar. Itu. Semalam berapa duit? Mm. Itu dia yang Hmm. dia mengharapkan upah, Mm. ya. Mm. Itu yang dimarahi tadi. Pertama, Mm. wala tastaru bi ayati samanan kalila. Kayak apapun banyaknya, sedikit. Itu satu. Mm. Yang kedua, dalam konteks Taurat ada informasi tentang Nabi Muhammad, bahkan Mm. sifat-sifatnya diganti, nggak ada. Mm. Ada, tapi sifat-sifatnya bukan begitu.
dia harus kita musuhi. Nah, terus dengan tafsiran-tafsiran yang dia sebarkan, disebarluaskan di kalangan pengikutnya yang awam, dia mendapatkan kedudukan, bahkan mendapatkan imbalan, dihormati. Bahkan bisa jadi karena dihormati, maka dia bisa bertitah apa saja, bisa meminta apa saja, mendapatkan penghargaan, mendapatkan upah, mendapatkan duniawi lah. Terhadap yang seperti itu namanya menjual ayat Allah dengan harga yang sedikit. Itu hubungannya dengan Taurat. Jangan dikira sekarang nggak ada. Kata Al-Quran haram, dia bilang halal. Gitu. Nanti udah beda lagi. Yang tadinya udah dibilang haram, terus dibilang halal. Itu namanya tastaru biayati samanan qalila. Apalagi menafsirkan ayat-ayat tertentu terkait politikkah, sosialkah, sesuai dengan akal pikiran. Maka kalau kita tanya, di Al-Quran ada perintah untuk membangun khilafah apa tidak? Ada. Manusia itu nggak bisa melepaskan diri dari kedudukannya sebagai khalifatullah. Bisa. Maka pada saat yang sama, dia suruh membangun sistem khilafah. Umpamanya begitu. Terus ada orang bilang, wila profesor, doktor lagi. Gak ada tuh khilafah dalam Al-Quran. Kan luar biasa itu. Terus dia dapat kedudukan. Itu namanya tastaru bi ayati samanan qalila. Nah, hubungannya dengan kita mengajar. Mengajarkan kerja, amal, bahasa Quran. Soleh lagi. Dengan catatan memang kita tidak meminta. Kita tidak, apa namanya, terjadi tawar-menawar. Tawar-menawar kan indikasi minta. Ya, indikasi tidak lillah. Ajar-ajar. Dan ketika dia memberi, itu kan hakikatnya dari Allah. Kayak begitu harus dipahaminya. Hmm. Kalau itu adalah amal, emang Nabi menyuruh mencari rezeki dengan amalnya. Amalnya dengan ilmu. Dulu ada dosen, ya, udah diskusi tentang itu. Iya, kalau afdolul kasbi ma kasabar rojulu biyadihi, sebaik-baik usaha adalah usaha seseorang dengan tangannya, maksudnya dengan kekuasaannya, maksudnya dengan ilmunya. Ya, itu kan kita bekerja. Kan orang beriman harus bekerja. Allah menginformasikan secara tersirat orang beriman itu pekerja. Kalau pekerja secara psikologis, kata Allah, pasti mengharapkan upah. Allah udah menyediakan upah, pahala bahasa agamanya. Maka ketika dia menyebut rukun iman, itu habis iman kepada Allah. Iman kepada Allah adalah kerja, karena psikologis dia sebagai pencipta tahu betul mengharapkan upah. Habis iman kepada Allah disebut iman billah wal yaumil akhir, hari akhir. Itu maksudnya balasan. Maka ekstrimnya, andai kata saja secara tersirat kita beramal mengharapkan balasan, nggak apa-apa. Amalnya soleh. Jangan dikira nggak ikhlas. Ikhlas mah bukan urusan manusia. Manusia nggak bisa menilai. Gitu. Yang tidak boleh
sampai tawar menawar gitu kurang. Dan andai kata betul tawar menawar, kemudian emang itu kan menjadi haknya, menjadi hak, jadi hak. Sekarang lamar ke perusahaan kerja, punya skill, itu ditanya berapa gaji yang diminta sesuai. Kalau segini berapa? Boleh, mau nggak? Nah, itu kan tawar menawar. Boleh, boleh, kenapa? Iya, wallahu a'lam bishawab. Ya, nggak apa-apa. Ayo, udah lagi. Nah, Makasih Ustaz. iya, sama. As sabab, sabab nuzul. Jadi tidak semua Al-Quran turun karena ada sabab nuzul. Ketika di buku-buku Al-Quran tentang sabab nuzul. Ada ditengarai bahwa Al-Fatihah itu nggak pakai sabab nuzul. Tapi kita meyakini semua pasti ada sababnya. Cuma ada yang diketahui dan ada yang tidak. Ya. Bahkan terkait Al-Fatihah, ada yang bilang turunnya di Mekah, ada yang bilang di Madinah, ada yang bilang 2 kali turun. Udah, itu sebagai informasi saja. Akhrajal Wahidi wa Sa'labi an Ibni Abbas. Imam Wahidi. Dia punya kitab khusus Asbabun Nuzul. Wa Sa'labi. Imam Sa'labi. Dari Ibnu Abbas. Qala nazalat hazil ayah. Ayat 44 turun fi Yahudil Madinah. Yahudi Madinah. Kana rajulu minhum yaqulu li sahrihi. Atau li sihrihi. Seseorang Yahudi bilang kepada mertua atau menantu, walizawi qarabatihi, juga kepada kerabatnya, waliman bainahum wa bainahu radha minal muslimin, juga kepada orang yang punya hubungan susu dengan kaum muslimin, minal muslimin. Apa ini? Usbut ala din alladzi anta alaihi. Tetaplah berpegang pada agama yang kau pegang sekarang. Wa ma ya'muruka bihi, serta perintah yang ada dalam agamamu. Wa hadzal rajul yu'nuna Muhammadan. Dan si Yahudi ini bermaksud kepada, memaksudkannya kepada Nabi Muhammad. Fa inna amrohu haq. Sesungguhnya dia perintahnya itu benar. Fakanu ya'murunan nas bidzalik wala yaf'alunahu. Itu si Yahudi tadi yang udah menyebar fatwanya, nyuruh orang ikutin Muhammad, ikutin Muhammad, ikutin dia benar itu, tapi dia sendiri enggak. Maka turun ayat atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Ada pelajaran di situ buat kita. Wa qala Suddi kana Banu Israil ya'muruna nas bi ta'atillah. Menurut Imam Suddi, ya, Bani Israel nyuruh orang-orang pada taat kepada Allah dan takwa kepadanya dan berbuat baik. Wa yukhalifuna, sementara dia enggak, menyalahi. Fa'abbarahumullahu azza wa jalla. Maka kemudian Allah mengungkap cerita itu dengan firman-Nya yang tadi, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Nah, sekarang ini sering dipakai ayat pada orang, individu, pada kelompok
Yang nyuruh berbuat baik dia enggak. Bukan cuma enggak, dia korupsi. Dia bilang jangan pada korupsi. Dia korupsi. Jangan curang. Dia curang. Itu kan masuk ayat ini. Iya, wallahu a'lam bishawab. Itu dulu. Ya, Pak Jamal silahkan. Pak Jamal ada ya? Tuh, insya Allah pada pertemuan berikutnya nih, At-Tafsir wal Bayan. Gimana, Bu Helwani? Cukup apa? Ya Ustaz, cukup Ustaz. Baik Sudah ya, jam 8. kita Ya, sudahi dulu ya. dengan doa kafarat majelis. Ya. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika bihamdika asyhadu an asyhadu la an la ilaha ilaha illa illa anta anta astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaik. Assalamualaikum Syukur Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ya, sama-sama semua. Sehat Ustaz. Dan keluarga saya selalu amin. Dan Amin. Sehat Ustaz. semoga selalu sehat. Saya keluar. Assalamualaikum ibu-ibu, bapak-bapak. Ya Ya, Bu. salam. Ibu Rosiatun. Mohon maaf, pamit Kabar duluan. Bu. Yusuf Jamal, mohon maaf, pamit duluan, ada perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Bu Rina, Ya, yang matiin Bu Rina. Ini loh, Bu. keluar Apakah aja Bu. Ya ya, Bu, Ya boleh. gimana Pamit ya kabarnya Bu Bu? Rina. Bu Rosiatun. kita ketemu Ya, itu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ketemu di mana? ayo, Ya, ayo. kemana? Ke Ya, rumah saya. Mau puasa ya, ke rumah saya boleh, ke rumah Ustadz. ke rumah Ustadz. Kapan? Boleh, atur aja ke rumah saya boleh. Ikut Bu, ikut. Ayo, bener ya. Insya Allah. Kapan? Kapan Bu? Soalnya tiap hari ada aja. Bukan. Apa Pak Jamal suruh itu? Suruh ngaturin. Sebelum puasa. Hah? Sebelum puasa. Ya, tinggal berapa hari lagi ya? Paling sampai, iya. Kira-kira kapan Bu? Ya Pak, aku sih bersedia kapan saja, insya Allah. Atau kita ini di grup gitu, kira-kira Boleh. Mm-mm. Pak Jamal aja kali ya, Pak Mm. Ustadz Jamal Kalau Pak Jamil, Pak Jamal. ya, koordinir. Bisanya kapan? Taunya saya yang nggak bisa. Sibuk, sibuk. Kejauhan kalau di Juga. Jakarta. Di Bogor apa di Depok? Saya di Bogor. Oh, di Bogor lagi. Iya, Atau kemana? udah lama. Udah beberapa bulan di Bogor. Ya, yang punya rumah Izin keluar baru. ya Bu. Izin Iya Bu, ya. keluar. Ya, ya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah nanti di itu aja kali Bu ya di grup ya. Boleh. Bu Rina ya Kalau yang mereka lagi. Ya, enggak, kalau enggak Ibu aja nanti yang halo-halo di grup. enggak Ibu Saya nggak bisa. Takut ini saya lebih suka jarang lihat juga grupnya. Iya, emang waktunya udah itu sih ya, udah masing-masing udah punya schedule ya. Iya. Heeh. Gimana Bu? Kedinginan Bu di Jepang Bu? Itu sih sedang-sedang banget sih, ya. Ya kalau dingin pasti dingin. Cuman alhamdulillah nggak sampai ada misalnya nggak ada yang menghalangi kita berangkatnya gitu. Situasi bagus, nggak ada rintik-rintik atau itu enggak. Ya kalau ya jadi sesuai dengan yang direncanakan. Alhamdulillah terlaksana. Ke masjidnya ini ya, apa yang siapa? Ustadz Fatih Karim ya? Emang kita ikut rombongan beliau. Oh, Jadi sujud pertama itu ikut, emang itu acara itunya, tujuan utamanya. Jadi oh masjid gitu. itu belum selesai, tapi ya mungkin untuk mengajak kita juga untuk beliau itu
inilah wujudnya gitu. Jadi nggak hanya beliau katakanlah berbicara saja gitu ya. Jadi itu wujudnya sudah jadi di tahap ini gitu. Jadi tengah itu masih digelari terpal Bu dengan karpet. Tapi langsung pembangunan masih. Belum Terus jadi lah ya. diprakarsai sama Ari Untung, ada Teguh Wisnu kayak gitu-gitu. Beliau-beliau seitunya ikut hadir. Alhamdulillah. Ya, Kayaknya ada jadi kan teman saya juga tuh. ikut ya. Teman saya ikut sama Ada suaminya. dua rombongan. Oh, Alhamdulillah ya Bu ya. Berapa Ya, hari Bu di sana? ya. Berapa hari? 7 tanggal 13 sampai rumah tanggal 20. Oh, Januari ya. Mm-mm. Ya udah tahu rasanya di Jepang kayak apa. Dingin banget Bu. Kalau lagi Ya, musim itu. Sampai ke tulang sumsum ya Bu. ya, Iya, Alhamdulillah udah bisa sampai sana Ibu. ya, alhamdulillah ya. Umroh lagi Bu tahun Ya, ini. Puasa insya Allah umroh nanti lagi. 31 Bu berangkat. 31 Februari. Jadi puasa mulainya apa ya? Kalau mulai tanggal 19 ya puasa di sini 2 hari. 21 subuh kita udah harus kumpul Oh, Lebaran di sana enggak? di sana. Oh, Alhamdulillah. 33 hari. Jadi pulang ke sini tanggal 25. Oh, ya. Ya Alhamdulillah udah ya. Semoga diniatkan, iya diniatkan saja. Semoga lancar semuanya. Mohon doanya. doain ya, doain saya di sana. Ya, Bu Rina sih daftar juga bisa. Kenapa? Daftar juga bisa. Daftar aja sih bisa Bu, bayarnya Ya, nggak bisa. jangan nanti ntar cucu saya. Untuk sementara cucunya ditinggalkan. Cari sponsor dulu Bu, harus ada Boleh. cari. Semua sponsornya Allah. Amin, amin. Ya, Iya, kita tutup aja kali Bu ya, keluar aja ya, ya. boleh ya. Ya Ya, Bu ya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, paling ditutup sama Pak Jamal. Ya, ya Bu.